Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali lagi beribadah, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari saudara, kita mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Mari berlutut, seluruh bumi di Kita mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Dia bahwa di sepanjang kehidupan kita ada banyak anugerah Tuhan yang sudah kita alami tiap-tiap harinya. Dan Dia selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Mari saudara, kita bersama-sama mempersiapkan hati memuji Tuhan. Sepanjang jalan kehidupanku ada anugerah-Mu.
dengan rasa syukur, mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu Tuhanku di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Setiap langkahku Tuhan ada anugerah-Mu. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Tuntun sepanjang hidupku. Tuntun sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, seperti lagu yang baru saja kami pujikan, Engkaulah Tuhan kami yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Tiap-tiap harinya kami boleh merasakan anugerah Tuhan yang selalu ada di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan dan juga topangan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami juga mau bersyukur untuk karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami manusia yang berdosa ini Engkau mau datang ke dalam dunia dan rela untuk menebus kami. Kami bersyukur untuk itu semua. Dan pagi hari ini kami rindu untuk memuji dan juga membesarkan nama-Mu. Dan biarlah kiranya Engkau boleh melayakkan, menyucikan dan menguduskan kami, sehingga kami boleh layak menghampiri Engkau, layak masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Dan biarlah pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan itu kami persembahkan hanya untuk Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih akan tetap terus memuji Tuhan. Kita meyakini bahwa Tuhan akan memberkati setiap anak cucu kita yang takut akan Tuhan. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita, dengan bersemangat dan juga bertepuk tangan, kita pujikan berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah kepada setiap kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan
meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita bersorak untuk Tuhan. Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Sylvia Suherman. Sebelumnya, mari kita memujikan lagu Bersama Keluargaku, Kami Rindu untuk Melayani-Mu Tuhan. Karena itu kita mau mengajari anak cucu kita untuk hidup mengasihi dan juga memuliakan Tuhan. Bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah di dalam format yang berbeda. Mari sebelum kita akan membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa dalam surga, kami datang kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini, sekali lagi Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala tempat, di segala daerah. Tapi kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca bagian firman Tuhan dan merenungkannya. Tolonglah kami ya Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri akan berbicara kepada kami sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami menyerahkan untuk hamba-Mu ya Tuhan di dalam segala keterbatasan dan kelemahan dia. Kiranya Engkau sendiri yang akan mengurapi hamba-Mu ini, supaya apa yang dia sampaikan sungguh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan akan waktu penyampaian kebenaran firman-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, pada pagi hari ini saya diminta untuk memberikan perenungan firman Tuhan dengan tema Family Discipleship. Saudara, saya yakin sudah sering kali kita mendengarkan akan tema-tema yang mengarahkan, yang mendorong kita sebagai orang tua untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita. Nah, pada pagi hari ini, saya ingin sekali lagi mengajak saudara untuk merenungkan akan bagian ini. Saudara, apa sih yang membuat kita kemudian perlu untuk melakukan akan pengajaran kepada anak-anak kita? Apa sih kepentingannya sampai-sampai saudara di dalam family discipleship ini bukanlah sesuatu yang kita lakukan kemudian tanpa usaha, tanpa daya, tanpa satu dorongan yang kuat untuk bisa melakukannya. Nah, kalau itu memerlukan sebuah usaha, upaya, keseriusan, kemauan, artinya ada sesuatu yang membuat hal ini menjadi sangat penting. Nah, saudara, bicara tentang kepentingan saudara, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu untuk merenungkan. Saudara, di dalam kehidupan keluarga, sebagai keluarga, kita punya anak-anak. Saudara, apa sih yang ingin kita harapkan tercapai di dalam kehidupan anak-anak kita? Atau dengan kata lain, apa sih end goal yang kita harapkan terjadi di dalam kehidupan anak-anak kita? Saudara, kenapa saya kemudian mengajak saudara untuk memikirkan hal ini? Ataupun saya bertanya kepada saudara mengenai hal ini? Karena begini saudara, seringkali kita mendengarkan orang tua yang mengatakan begini, oh, saya melakukan semuanya hal ini, saya bekerja keras, itu adalah demi kepentingan anak-anak saya. Saya melakukan segala upaya saya, itu adalah untuk anak-anak saya. Jadi dengan kata lain begini saudara, kalau misalnya kita melihat sesuatu yang penting untuk anak-anak kita, kita tahu apa end goal-nya saudara, maka kemudian kita akan mengupayakan, mengusahakan agar hal itu terjadi. Nah, apa saudara yang menjadi end goal yang saudara harapkan dalam kehidupan anak-anak saudara? Mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, oh itu mudah sekali jawabannya. Saya menginginkan supaya anak-anak saya itu sukses dalam hidupnya. Atau ada yang lain mengatakan, oh saya ingin bahwa anak-anak saya itu menjadi orang. Nah, sekarang saudara, saya ingin bertanya lagi, apa artinya sukses? Apa artinya menjadi orang? Apa gambaran kita tentang kesuksesan dan menjadi orang itu? Mungkin ada di antara saudara yang kemudian mencoba menggambarkannya, anak kita itu sukses ketika dia itu bisa menjadi profil tertentu, entah menjadi usahawan bisnismen yang terkenal, entah itu menjadi seorang dokter ataupun profesi-profesi yang lainnya yang kita angan-angankan di dalam kehidupan mereka. Kita membayangkan, wow, kalau saja
anak saya ini bisa menjadi seperti ini, wah, tercapailah semua yang saya kehendaki pada diri anak saya. Segala jerih lelah saya di dalam kehidupan saya itu terbayarkan. Mungkin kita berpikir demikian, saudara. Nah, saudara, sampai di sini yang saya ingin mengajak saudara adalah melihat bahwa acap kali gambaran-gambaran tentang kesuksesan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu bernuansa berkaitan dengan materi, saudara. Gambaran-gambaran profil pekerjaan, gambaran-gambaran apa yang dimilikinya, gambaran-gambaran tentang status yang dia miliki, sehingga saudara dan saya kemudian bisa mengatakan, wow, saya bangga dengan anak saya. Nah, saudara, ada kalanya kita berpikir seperti itu, saudara. Nah, sebelum kita lanjut, saudara, di dalam pemikiran seperti ini, saya ingin bertanya dulu kepada saudara. Tapi, ngomong-ngomong, apakah itu yang dikehendaki oleh anak-anak kita, saudara? Saudara, mungkin saudara melihat begini, pada masa sekarang ini, kita melihat bahwa ada sekelompok anak-anak yang memang mudah sekali untuk diatur, saudara. Kita sudah merencanakannya, kita sudah merancangkannya untuk mereka menjadi apa. Jadi kita mengatakan, ayo selesai SMA kerja di sini, atau selesai SMA sekolah ini, setelah ini apa. Kita sudah merencanakannya, merancangkannya. Dan mereka mengatakan, ya papa, ya mama. Nah, kita merasa senang, saudara. Tapi saudara, semakin lama saudara dan saya bisa-bisa menghadapi sebuah generasi yang sangat berbeda, saudara. Di dalam generasi yang sekarang, mulai kita mendengar ada sekelompok generasi yang kemudian mengatakan, oh, saya tidak mau semuanya itu. Yang saya inginkan adalah freedom, kebebasan. Kebebasan di dalam hidup saya, kebebasan di dalam mengatur segala hal di dalam kehidupan saya. Saya mau apa, itu terserah saya. Saya mau bekerja sekarang setelah lulus SMA, itu terserah saya. Saya tidak melanjutkan studi, itu terserah saya. Saya tidak perlu pergi ke universitas untuk bisa menghidupi kehidupan saya. Sehingga saya belajar saja dari apa yang diajarkan di internet, ternyata saya bisa menghasilkan uang. Saya tidak mau seperti apa yang diangan-angankan oleh papa mama. Saya melihat bahwa, wow, menjadi seorang presenter itu bisa menghasilkan. Atau ada lagi sekelompok anak muda yang mengatakan bahwa kayaknya saya tidak mau terikat di dalam sebuah pekerjaan. Saya mau kalau misalnya saya bekerja 3 tahun, 4 tahun, mengumpulkan uang. Setelah itu saya mau keliling dunia. Saya ingin pergi ke tempat-tempat yang saya sukai, yang saya impikan. Setelah selesai, kemudian saya mulai mencari pekerjaan lagi. Oh saudara, di zaman sekarang ini kita menemukan ada kelompok-kelompok seperti ini, saudara. Mereka, generasi-generasi muda itu tidak punya pemikiran, paham tentang kehidupan yang sama dengan kita. Sehingga saudara, itu yang menyebabkan adanya konflik-konflik antara orang tua dengan anaknya. Nah, sampai di sini saudara, yang tadi saya tanyakan kepada saudara. Saudara dan saya sebagai generasi yang lebih tua, kita berpikir, kita merencanakan, dan kita berharap bahwa ini yang baik untuk anak-anak kita. Gambaran yang baik untuk anak-anak kita. Tetapi anak-anak kita mungkin berpikir yang berbeda. Nah, sampai di sini saudara. Sampai di sini yang membuat kita kemudian berpikir, sungguhkah hal-hal yang bersifat rancangan-rancangan secara material itu sebagai sesuatu yang penting
yang kemudian kita upayakan, kita usahakan untuk anak-anak kita? Atau sebetulnya ada hal yang lain? Nah saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, menarik sekali kalau saudara dan saya membaca di dalam keseluruhan daripada Alkitab, tidak pernah sekalipun kita menemukan begini saudara. Yang diajarkan Alkitab adalah untuk saudara dan saya sebagai generasi yang lebih tua, ketika kita mempersiapkan generasi berikutnya, itu diwarnai dengan kesiapan secara materi. Dan end goal-nya itu adalah bersifat materi juga. Tidak pernah saudara. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, Alkitab kemudian memberikan kepada kita hal-hal yang lebih penting. Karena apa? Karena Alkitab ini adalah kebenaran firman Tuhan. Allah mengenal siapakah kita manusia. Allah tahu seperti apakah kehidupan kita. Allah juga tahu akan apa yang terjadi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah oleh karena itu saudara, Allah kemudian memberikan kepada kita hal yang terpenting di dalam kehidupan untuk kita kemudian sampaikan kepada anak-anak kita. Nah apakah itu saudara? Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membaca di dalam kitab Ulangan. Nah biasanya kalau saudara dengar Ulangan, saudara berpikir kepada Ulangan pasal 6. Tapi pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara membaca Ulangan pasal yang keempat saudara. Mari kita membaca Ulangan pasal yang keempat. Beberapa lembar sebelum pasal yang keenam. Saudara, ketika nanti setelah selesai ibadah, saya mengajak saudara untuk membaca keseluruhan pasal daripada Ulangan pasal yang keempat ini. Satu penyampaian, pengajaran yang dilakukan oleh Musa dengan begitu baiknya. Tapi dengan waktu keterbatasan yang ada, saya ingin mengajak saudara hanya melihat beberapa bagiannya saja. Nah yang pertama saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat di dalam ayat yang ke-9 saudara. Ayat yang ke-9. Ayat ke-9 ini, Musa mengatakan demikian kepada bangsa Israel. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Nah saudara, apa yang diminta untuk jangan dilupakan dan juga apa yang diminta untuk diberitahukan kepada anak-anak, bukan hanya anak-anak saudara, tetapi juga cicit-cicit mereka. Nah saudara, kata anak-anak di sini yang saya ingin mengajak saudara untuk melihatnya, ini tidak semata-mata adalah anak di bawah usia 12 tahun saudara. Tidak. Tetapi ketika kita mengatakan kepada anak-anak yang dilahirkan di dalam keluarga, mau dia sampai usia dewasa, mereka adalah anak-anak kita. Anak-anak dan cicit-cicit kita. Nah saudara, apa sih yang diutarakan, yang disampaikan oleh Musa? Untuk mereka jangan lupakan. Saudara, paling tidak ada dua hal penting saudara. Dua hal penting. Mari yang pertama saudara. Saudara, yang pertama, saya ingin mengajak saudara untuk melihat di dalam ayat yang ke-7 saudara. Di dalam ayat yang ke-7, saudara, sebelumnya mungkin sebaiknya kita melihat pada ayat-ayat sebelumnya saudara ya, supaya saudara bisa melihat keseluruhan daripada bagian ini. Saya akan mengajak saudara untuk melihat mulai dari ayatnya yang kelima saudara. Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Ingatlah, aku telah mengajarkan
ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masukin untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah bangsa yang umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Nah, itu saudara ya, dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Yang pertama saudara, jadi ini bicara tentang relasi saudara yang kita baca di dalam ayat yang ke-7. Menarik sekali ketika Musa kemudian berbicara kepada bangsa Israel. Konteksnya adalah mereka mau masuk tanah Kanaan. Tetapi Musa dilarang Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Nah, sebelum dia meninggalkan mereka, dengan kata lain sebelum dia meninggal, dia kemudian menyampaikan akan hal-hal ini. Dari apa yang dia sampaikan, yang pertama saudara, bicara tentang relasi. Yang menarik adalah gambaran yang dia berikan kepada bangsa Israel ini saudara. Di dalam ayat yang ke-7 ini, dikatakan begini, sebab bangsa besar saudara, menggambarkan kebesaran daripada bangsa itu. Menggambarkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang masuk hitungan saudara. Bukan bangsa yang ditinggalkan, dipinggirkan. Tidak saudara. Tetapi bangsa yang besar. Kemudian dikatakan demikian. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Saudara, ini seperti sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban saudara. Yang ingin Musa mengatakan bahwa tidak ada bangsa besar lainnya yang punya Allah sedemikian dekat dengan kita. Kalau saudara membaca ayat-ayat setelah ayat 9 saudara, Musa mengingatkan kembali kepada bangsa Israel apa yang terjadi di Gunung Horeb. Ketika Allah itu kemudian menyampaikan kepada mereka 10 hukumnya. Allah yang begitu dekat dengan mereka. Allah yang berbicara kepada mereka. Oh saudara, bangsa-bangsa lain tidak pernah mengalami akan hal tersebut. Karena mereka tidak mengenal siapakah Allah yang benar itu. Sudah apa sih kepentingan daripada menyadari akan hal ini saudara? Sudah di dalam kehidupan kita, kita pasti akan mengalami segala macam kesulitan dan tantangan. Saudara tidak pernah di dalam kehidupan kita mau seberkuasa apapun saya, seberapa hebatnya saya, seberapa kuatnya saya, di dalam kehidupan kita sebagai manusia berdosa. Saudara dan saya pasti akan diterpa oleh berbagai macam kesulitan dan tantangan. Dan sejarah menunjukkan kepada kita saudara, manusia pada dasarnya itu tidak bisa bergantung hanya kepada dirinya
untuk mengatasi masalah-masalahnya. Tidak bisa, saudara. Saudara, saya juga sudah mengalaminya sebagai orang dewasa. Bagaimana saudara dan saya melihat betapa kita membutuhkan ada Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, ketika kita melewati kehidupan kita, kehidupan yang tidak mudah ini saudara, saudara dan saya masih bisa tersenyum saudara. Saudara dan saya masih tetap bisa menikmati betapa indahnya langit pada pagi hari ini. Betapa indahnya suara kicauan burung. Walaupun hari itu saudara dan saya mengalami kesulitan besar. Kenapa saudara? Karena di dalam menghadapi kesulitan besar itu, saudara dan saya tahu kepada siapa kita menggantungkan kehidupan kita. Kepada siapa kita mempercayakan hari ini yang tidak mudah ini. Kita tahu saudara, kenapa? Karena saya dan saudara punya relasi dengan Allah. Karena saya dan saudara tahu ada Allah. Allah itu hidup. Allah itu lebih besar, lebih berkuasa, luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam bacaan ini, dan saudara juga akan melihat di dalam bagian-bagian lain, di dalam Alkitab ini saudara. Setiap kali ajaran-ajaran di dalam Alkitab ini kepada bangsa Israel, mereka itu diingatkan kembali akan apa yang sudah dilakukan Allah, akan apa yang sudah dikerjakan Allah, dan betapa dekatnya Allah itu di dalam kehidupan mereka. Nah saudara, bagi kita di dalam masa perjanjian baru ini saudara, saudara saya kemudian bisa mengatakan, ya Bapa, ya Aba. Satu panggilan yang sangat intimate, yang sangat dekat saudara. Oh saudara, bukankah ini sesuatu hal yang penting yang kita juga ingin sampaikan kepada anak-anak kita? Saudara, saya ingin mengatakan kepada anak-anak kita dalam kehidupan kita yang tidak mudah ini, tahukah anakku bahwa aku melewatinya karena kekuatan pertolongan daripada Allah di dalam setiap hal yang aku lewati. Saudara dan saya bisa menceritakannya saudara. Saudara dan saya bisa mengatakannya kepada anak-anak kita. Saudara, mama saya adalah seorang yang sederhana saudara. Dia tidak terlalu banyak tahu tentang teologi, tetapi dia tahu satu hal, bahwa Allah itu hidup. Dan Allah itu berkarya di dalam kehidupannya. Saudara, saya mengenal Allah sebagai Allah yang hidup dari mana saudara? Dari apa yang dia ceritakan. Dia tidak mengatakan kepada saya teologi tentang Allah yang hidup, tidak saudara. Tetapi dia menceritakan kepada saya apa yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupannya. Saudara, banyak cerita yang dia sampaikan tentang bagaimanakah Allah itu menolong dia. Saudara, dia acap kali mengatakan kalau mama tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan, mama akan masuk kamar, kemudian berdoa, minta Tuhan beri hikmat, dan Tuhan berikan hikmat itu. Sudah satu kali dia menceritakan bagaimana kami bisa mendapatkan rumah. Ya, saya pindah di dalam kehidupan saya beberapa kali, saudara. Ya, ada satu rumah kami yang kami pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Saudara, waktu itu mama saya dan papa saya ingin melakukan sebuah usaha yang membutuhkan luas tanah yang lebih luas daripada rumah kami yang ada. Nah, itu harus ada di tempat yang lebih di pinggiran kota Jakarta, saudara.
Kemudian mama saya bilang begini, mama tidak punya uang, mama hanya punya rumah yang kita tempati dulu. Nah saudara kemudian melihat ada rumah ini, luasnya baik dan sebagainya. Kemudian saudara, dia bilang begini kepada yang punya rumah. Yang punya rumah ini saudara bukan orang Kristen, ya, bukan juga jemaat. Dia bukan orang Kristen, tentunya bukan jemaat, saudara. Ya, tidak dia kenal, tapi dia bilang begini kepada bapak tersebut, Pak, saya mau beli rumah bapak, tapi saya mesti jual rumah saya dulu. Cuman gini Pak, di rumah bapak ini, ya, itu perlu diperbaiki untuk saya bisa masuk ke rumah ini. Boleh nggak ya Pak ya? Sekarang saya belum menjual rumah saya, tapi boleh nggak saya pindah dulu ke rumah Bapak, perbaiki dulu rumah ini. Kalau nanti rumah saya yang lama itu saya bisa jual, saya akan bayar kepada Bapak. Saudara, kalau saudara punya rumah, kemudian saudara mau jual, ada orang yang datang kepada saudara, mengatakan yang seperti demikian saudara. Saudara akan kasih tidak? Saudara tentunya kita akan mengatakan enak saja. Ya, saya tidak tahu siapa orang ini, apa yang akan dia lakukan. Tapi saudara, itulah yang kami alami saudara. Kami pindah ke rumah ini, sudah diperbaiki dulu, baru kami pindah. Kemudian setelah itu beberapa bulan, baru rumah kami itu bisa terjual dan membayar kepada Bapak ini. Saudara, bagi mama saya, ini adalah pekerjaan Allah. Dia tahu ada Allah yang campur tangan di dalam semuanya ini. Nah, saya sebagai anaknya, kemudian mengatakan, ya mama, ada Allah yang hidup. Nah, saudara, betapa pentingnya anak-anak kita untuk mengenal siapakah Allah. Dan Allah itu adalah Allah yang hidup. Dan bagaimanakah saya berelasi dengan Allah yang hidup itu. Kemudian yang kedua, saudara. Yang kedua dari apa yang kita baca tadi, saudara, kita menemukan bahwa Musa kemudian mengatakan kepada bangsa Israel, untuk bangsa Israel itu melakukan apa yang menjadi ketetapan dan peraturan daripada Allah. Ayat yang ke-6 saudara. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang ada pada waktu mendengarkan segala ketetapan ini akan berkata. Nah, ini yang menariknya saudara. Ketika dia mengatakan lakukanlah dan itu menjadi kebijaksanaan dan akal budimu, sehingga bangsa-bangsa itu akan mengatakan begini, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Umat yang bijaksana dan berakal budi. Apa maksudnya bijaksana dan berakal budi ini saudara? Bijaksana ini adalah orang-orang yang mempunyai hikmat di dalam kehidupannya. Saudara, ini berbeda dengan ilmu pengetahuan. Apa yang kita tahu tentang ilmu alam dan sebagainya, saudara. Berbeda, saudara. Dan ketika dikatakan akal budi, ini mengarah kepada pengertian understanding, pemahaman, kemampuan untuk membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan apa yang harus saya lakukan di dalam kehidupan saya. Bagaimana saya berlaku, bagaimana saya memilih di dalam hidup saya, bagaimana saya berelasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling saya. Nah saudara dan saya sebagai orang dewasa, bukankah kemudian kita melihat akan hal ini saudara? Kita melihat kepentingan daripada hikmat
dan pemahaman di dalam kehidupan kita sebagai orang dewasa. Saudara, ketika seorang bekerja, saudara, yang dia butuhkan bukan hanya pengetahuan tentang bidang ilmu yang dia kerjakan, bukan. Tetapi dia juga harus tahu bagaimanakah dia berlaku, bagaimanakah dia berelasi, bagaimanakah dia mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidupnya. Nah, di dalam bagian ini, saudara dan saya membutuhkan hikmat dan understanding tadi. Pemahaman, kemampuan saudara. Tapi saudara, ngomong-ngomong, bagian ini yang kemudian kita lupakan, saudara. Kita merasa bahwa yang utama di dalam kehidupan anak-anak kita adalah dia tahu ilmu pengetahuan. Dia tahu apa itu matematika, dia tahu ilmu bisnis, dia tahu ilmu kedokteran, dia tahu ilmu teknik, dia tahu jurnalisme, dia tahu semua bidang ilmu. Tapi saudara dan saya melupakan sebetulnya yang utama daripada semua bidang-bidang ini adalah tentang hikmat bagaimanakah seorang itu dapat hidup, saudara. Saudara, bukankah ini yang kemudian kita temukan pada masa-masa selanjutnya, saudara? Kita melihat bagaimanakah mungkin saudara juga menjadi seorang pebisnis yang kemudian mencari orang yang bisa dipekerjakan. Saudara kemudian akan melihat ada satu poin penting. Dia tahu ilmunya. Tapi bukan itu semata-mata yang menjadi keputusan kita ketika kita mengambil orang ini sebagai karyawan kita, bukan. Staf kita sebagai direktur di dalam sebuah perusahaan, tidak begitu, saudara. Yang kita lihat adalah seberapa kemampuannya untuk dia tahu, dia punya hikmat, dia punya kemampuan, understanding tadi. Nah, saudara, di manakah saudara dan saya bisa kemudian mendapatkan akan kebenaran itu, saudara? Pemahaman itu. Saudara dan saya akan menemukan tidak jauh, saudara. Itu ditemukan dekat dengan kita, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, di dalam ayat ini, saudara, di dalam ayat ke-6, Musa mengatakan, lakukanlah itu. Ketetapan Allah, kebenaran Allah, lakukanlah itu. Sebab itulah yang menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu. Saudara, mari saudara di dalam kehidupan kita, mari kemudian kita melihat. Sudahkah saudara dan saya kemudian berperilaku melakukan akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan mari saudara, kita juga melihat setelah kita melakukannya, apa dampaknya di dalam kehidupan yang ada di dalam sekeliling kita. Bagaimanakah relasi antar manusia yang terjadi? Bagaimanakah sikap yang diperoleh? Saudara, saya sadar, saudara, ada banyak orang yang tidak melihat hal ini sebagai suatu kepentingan. Tapi mari saudara dan saya kemudian memperhatikan mulai saat ini, memperhatikan bagaimanakah kebenaran itu diaplikasikan dan berdampak di dalam kehidupan kita. Mari saudara, mari. Saudara, saya mendengarkan akan kesaksian ini, saudara, dari seorang jemaat Tuhan yang dia mendengarkan dari satu sesi yang dilakukan ketika para pebisnis ini kemudian men-sharingkan, saudara. Jadi dia ceritakan tentang sebuah bisnis, saya tidak akan sebutkan namanya, saudara. Tapi dia katakan begini, saya tahu bisnis ini, ya, apa yang mereka lakukan,
Mereka itu punya restoran, saudara ya, restoran yang cukup dikenal di Jakarta. Kemudian mereka itu menyaksikan begini. Ketika mereka mencoba untuk belajar kebenaran firman Tuhan, menemukan prinsip-prinsip kebenaran di dalam firman Tuhan, dan mereka mencoba belajar mengaplikasikannya, khususnya saudara, di dalam cara memperlakukan orang-orang yang menjadi karyawan mereka. Saudara, mereka kemudian mengatakan begini, kami melihat betapa berbedanya kondisi yang ada di dalam usaha kami. Nah saudara, itu adalah kesaksian yang ada di masa ini saudara. Di zaman ini. Bukan masa lalu, bukan zaman dahulu, tetapi di masa ini. Nah saudara, bukankah itu yang kita ingin juga sampaikan kepada anak-anak kita saudara? Kita ingin itu terjadi dalam hidup kita, ada perubahan-perubahan yang kemudian kita melihat betapa berbedanya dampak kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, dan kita mau itu pun dirasakan oleh anak-anak kita. Sehingga saudara, itu menunjukkan kepada saudara dan saya betapa pentingnya akan pengajaran kepada anak-anak kita. Nah, mungkin saudara akan mengatakan begini, oh ya saya tahu itu, saya tahu kepentingannya. Oleh karena itu, saya bawa anak-anak saya ke gereja supaya mereka mendapatkan pembinaan kerohanian. Atau saya membawa anak-anak saya ke sekolah Kristen. Saya tidak mau untuk anak-anak saya pergi ke sekolah yang lain yang bukan Kristen. Sudah banyak orang tua punya kerinduan itu, saudara. Punya keinginan itu. Oleh karena itu yang mereka lakukan adalah mengajak pergi ke gereja atau mengajak untuk mereka bisa sekolah di sekolah Kristen. Tapi saudara, kalau saudara sekali lagi, saudara dan saya kembali kepada kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya akan menemukan bahwa tugas tersebut diberikan oleh Allah kepada kita sebagai orang tua saudara. Saudara, di dalam kitab Ulangan ini, saudara menemukan paling tidak ada 3 bagian yang bicara tentang mengajarkan kepada anak-anak. Ulangan pasal 4, Ulangan pasal 6, yang kemudian kata-katanya diulang lagi. Nah, ini menarik ya saudara ya. Kitab Ulangan mengulang lagi di dalam pasal yang ke-11. Kenapa saudara? Karena untuk itulah Allah itu membentuk keluarga. Untuk itulah Allah membuat skenario ketika Dia menciptakan manusia. Dialah yang membentuk keluarga. Ada papa, mama, dan ada anak. Anak belajar dari orang tuanya. Belajar tentang apa, saudara? Belajar tentang kehidupan. Belajar tentang seperti apakah hidup itu. Dan bagaimanakah kita ini sebagai manusia akan hidup. Nah saudara, belajar tentang kehidupan. Guru yang terutama itu adalah para orang tua. Kita orang-orang dewasa saudara. Yang hidup dengan mereka, yang menginvestasikan keseluruhan kehidupan kita untuk mereka. Sehingga pada akhirnya mereka akan mengatakan begini saudara. Oh iya, di dalam hidup saya pada akhirnya mengambil prinsip ini, mau melakukan begini. Kenapa? Karena saya melihat di dalam kehidupan saya, ya itu bisa dilakukan. Saya melihat papa mama saya melihat kesaksian mereka.
Saya melihat bagaimanakah mereka melakukannya dan hasil akhir daripada kehidupan mereka. Saudara, adakah saudara ingin ini yang terjadi, saudara? At the end goal daripada apa yang kita lakukan, kemudian kita mendengarkan kesaksian dari anak-anak kita, cucu-cucu kita yang mengatakan bahwa saya belajar banyak dari kehidupan papa saya, engkong saya belajar banyak dari kehidupan mama saya, kehidupan daripada oma saya. Oh saudara, bukankah itu yang kita ingin dengar dari anak cucu kita? Dan itu nilai yang lebih penting dibandingkan dengan, saya tahu papa saya mewariskan jumlah harta yang sedemikian banyak. Tetapi saya tidak mengenal papa saya. Saya tahu mama saya mendorong saya untuk melakukan segala sesuatu ini. Tetapi saya tidak tahu untuk apa semuanya ini. Sudah mari saudara, kita mencari yang terpenting. Sehingga itu yang mendorong saudara dan saya untuk melakukannya. Saudara, di dalam perenungan ini saudara, saya ingin mengajak saudara untuk sungguh-sungguh memikirkan profil apa ya yang saudara dan saya ingin kemudian anak-anak kita itu dapatkan, saudara. Saudara, saya selalu suka menceritakan seorang tokoh ini, saudara. Karena tokoh ini bagi saya adalah seorang tokoh yang kemudian menghidupkan kehidupannya dengan tahu apa yang penting di dalam hidupnya dan bagaimanakah dia menghidupi kehidupannya. Saudara, tokoh ini bernama George Washington Carver. Kalau saudara membaca kisah hidupnya, dia adalah seorang yang dilahirkan sebagai budak. Bukan manusia bebas pada awal kehidupannya di dunia ini, tetapi di akhir kehidupannya, orang mengatakan dia adalah sebagai seorang yang membebaskan orang lain. Saudara, dia adalah orang yang dilahirkan dengan kulit berwarna hitam, orang kulit hitam sebagai budak, tetapi Tuhan berikan kepada dia kemampuan untuk berpikir yang begitu luar biasa dalam kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan, saudara. Bukan yang lain, bukan kedokteran, bukan yang lain, saudara, tetapi tumbuh-tumbuhan. Saudara, di tangannya tumbuh-tumbuhan itu bisa menjadi macam-macam, saudara. Kalau saudara dan saya berpikir kacang, kita mungkin cuma pikirnya pecel, bumbu pecel, saudara, atau kacang goreng. Tetapi George Washington Carver, dia akan kemudian memikirkan banyak hal yang bisa dihasilkan dari kacang. Salah satunya, saudara, tinta. Bagaimana itu terjadi? Jangan tanya saya, saudara. Tetapi itu yang Tuhan kasih, saudara. Saudara, ada banyak hal yang dia temukan, saudara. Nah, saudara, di dalam kehidupannya, dia kemudian memancarkan prinsip-prinsip kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak berpikir tentang dirinya, dia berpikir untuk orang lain. Dia mengabdikan kehidupannya bagi orang lain, saudara. Kalau dengan segala kemampuannya, dia bisa menjadi orang yang kaya raya, saudara. Tetapi itu tidak dia lakukan. Yang dia berpikir adalah dia menjadi seorang pengajar, seorang dosen yang menginspirasi orang-orang kulit hitam pada zamannya. Nah, saudara, di akhir kehidupannya, kemudian ketika orang bertanya kepada dia, apa rahasia daripada kesuksesannya? Dia mengatakan begini, the secret of my success, it is simple. It is found in the Bible. In all thy ways, acknowledge him, and he shall directly thy paths.
Jadi maksudnya begini saudara, dia katakan, rahasia daripada kesuksesanku sangat sederhana. Ya, itu ada di dalam Alkitab. Apa itu yang ada di dalam Alkitab? Yang kemudian dia mengatakan di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6 saudara. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah dia Allah di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Atau dalam terjemahan di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, dia akan mengarahkan akan jalanmu. Saudara, penulis daripada biografinya, seorang Ibu Rackham Holt, dia menuliskan begini tentang George Washington Carver. He devoutly believed that personal relationship with the Creator of all things was the only foundation for the abundant life. Ibu Rackham ini mengatakan, George Washington Carver ini sangat percaya bahwa relasi personal dengan pencipta itu, pencipta daripada segala sesuatu itu, adalah satu-satunya dasar untuk kehidupan yang berkelimpahan, abundant life. Dia bukanlah seorang yang hidupnya dengan berkelimangan harta, tidak saudara. Tetapi dia adalah seorang yang hidup dengan kepenuhan hidup. Dengan hidup yang luar biasa. Saudara, bukankah itu yang kita inginkan kepada anak-anak kita? Mari saudara, kita minta Tuhan tolong kita, mampukan kita, untuk kita dapat membawa anak-anak kita, memuridkan mereka bagi kemuliaan Allah. Kenal siapakah Tuhan mereka, hidup di dalam ketetapan firman Tuhan, menjadi orang-orang yang bijaksana, tahu menentukan apa yang harus menjadi kepentingan di dalam hidup mereka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolonglah kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat yang Tuhan kasihi. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami tahu apa yang penting, dan kami juga dapat menyampaikan apa yang penting itu kepada anak-anak kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk menceritakan, untuk membicarakan, untuk menunjukkan kepada anak-anak kami seperti apakah kehidupan yang punya relasi dengan Tuhan, kehidupan yang tahu melakukan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, serta mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat, mari saudara, kita mau bersama-sama berseru kepada Tuhan. Kita mau ajak keluarga kita untuk datang kepada Tuhan, membawa segala pergumulan kita kepada Dia. Karena kita tahu bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesus, padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenangan.
atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan yang ada di segala tempat dan juga zaman. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kepada Bapa yang Maha Baik, Bapa yang adalah gembala kami yang agung, yang selalu menuntun, mengarahkan, membimbing kehidupan kami sampai kapanpun. Hari ini kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami diberikan kesempatan menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kondisi dan keadaan kami masing-masing di rumah. Mungkin sebagian dari kami harus bergelut dengan usaha pekerjaan kami yang semakin sulit, omset yang semakin menurun, dan tantangan-tantangan di luar sana yang tidak mudah. Tuhan, mungkin kami juga mengeluh, kami juga berkeluh kesah atas semua keadaan ini. Kiranya kami tetap punya pengharapan kepadamu, tetap berharap hanya kepadamu karena kami tahu bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami. Ataupun juga kami berjibaku dengan anak-anak kami yang masih harus sekolah online. Tuhan juga menolong memampukan kami sebagai orang tua, diberikan hikmat bijaksana untuk mengatur dan juga mendampingi mereka dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa negara kami, kiranya Allah sendiri berbelas kasihan, turut campur tangan secara khusus dalam penanganan COVID-19 ini. Supaya pemerintah terus diberikan hikmat
untuk melakukan pemulihan-pemulihan, baik dalam hal kesehatan masyarakat ataupun dalam hal ekonomi. Dan kami juga berdoa supaya pemerintah mampu untuk menangani gangguan-gangguan keamanan yang selama ini dipakai pihak-pihak yang tak bertanggung jawab untuk menggoncang pemerintahan. Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, dan terus memampukan mereka untuk tetap fokus mementingkan pekerjaan bagi rakyat Indonesia di atas kepentingan pribadi. Bapa, kami juga tidak lupa mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun. Baik Ibu Yuliani, baik Ibu Anita Oktavia, ataupun juga Saudari Eli Oktavia. Kami bersyukur Tuhan melihat pertambahan usia yang Tuhan sudah berikan buat mereka. Biarlah pertambahan usia yang sudah Tuhan nyatakan membuat mereka boleh bersyukur kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, dan senantiasa beriman teguh kepada Engkau. Engkau menolong keluarga mereka, Engkau menolong pekerjaan usaha mereka, dan biarlah dengan semuanya mereka boleh mencukupkan kebutuhan hidup hari lepas hari. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan. Kami ingat untuk Bu Santi, kami ingat untuk Bapak Li Irawan, kami ingat untuk Ibu Tan Jaisu, kami ingat untuk Mak Siok Ming, kami ingat untuk Bapak Goon Sing, kami juga teringat untuk Mama dari Pak Yohanes yang ada di Ambulu, yang pada hari Kamis lalu jatuh. Tuhan juga menolong dia. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, dan pemulihan bagi mereka semua. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk proses renovasi gereja kami yang hampir selesai. Kami bersyukur hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan Tuhan sudah menolong sehingga pengerjaannya boleh berjalan dengan lancar. Kami terus berdoa bagi kebutuhan biaya renovasi ini, Tuhan juga yang mencukupkan melalui jemaat-jemaat-Mu yang mengasihi Tuhan. Tidak lupa kami juga menyerahkan untuk program gereja kami 2021. Kiranya Tuhan juga memberi hikmat, bijaksana, dan kepekaan kepada kami, supaya kami boleh melangkah sesuai dengan langkah dan kehendak Tuhan. Kami rindu mencari wajah-Mu, kehendak-Mu, sehingga di tahun 2021 kami boleh mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih juga untuk segala pemeliharaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh tetap bersyukur dalam kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini. Dan ucapan syukur kami kembalikan dalam bentuk persembahan kepada Tuhan. Berapapun hati kami digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik, biarlah kami senantiasa selalu menyadari bahwa segala sesuatu berasal daripada Tuhan dan kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati persembahan yang akan kami berikan, supaya sungguh boleh mempermuliakan Engkau dan dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama memujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Sylvia Suherman. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara, di akhir daripada ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita mohon kepada Dia. Dia Allah yang akan memimpin langkah kehidupan kita. Dia adalah Allah yang menolong kita untuk tahu apa yang utama. Dan itu juga yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, mari saudara, di akhir daripada ibadah ini, kita mengarahkan seluruh hati kita kepada Dia. Dan kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali, silakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.